Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ini adalah minggu ketiga kalian belajar di rumah. Ibu berharap tentunya mempelajari fisika ini tetap semangat, tetap mau belajar, mau membuka-buka bahan ajar dan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Baik anak-anak, pada pertemuan yang ketiga ini kita akan bahas 2 materi saja. Jadi hanya hukum Kirchhoff 2 dan nanti akan kita akhiri dengan sumber energi listrik. Maksud Ibu adalah energi listrik dan daya listrik sumber arus searah. Ayo kita mulai. Sebelum kita memulai mempelajari mengenai hukum Kirchhoff 2 ini, Ibu ingatkan bahwa kalian pada pertemuan yang kedua kemarin sudah mempelajari mengenai hukum Kirchhoff 1. Masih ingat tidak bagaimana bunyi hukum Kirchhoff 1? Ya, Ibu ingatkan lagi, bunyi dari hukum Kirchhoff 1 yaitu jumlah kuat arus yang masuk pada suatu cabang sama dengan jumlah arus yang keluar dari cabang tersebut. Jadi secara matematis dituliskan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Baik, kita akan tambahkan lagi dengan hukum Kirchhoff yang kedua. Ada beberapa pernyataan dalam buku-buku yang ada mengenai hukum Kirchhoff 2. Ibu pilih yang paling mudah kalimatnya, bunyinya yaitu jumlah aljabar GGL, gaya gerak listrik, dan jumlah aljabar hasil kali arus dengan hambatan dalam suatu rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0. Pernyataan ini bila dituliskan secara matematis bisa dinyatakan dalam sigma I kali R ditambah sigma E sama dengan 0. Ibu ulang, sigma I kali R ditambah sigma E sama dengan 0. Apabila dalam suatu rangkaian itu sumber tegangannya atau GGL-nya itu terdapat hambatan dalam, maka persamaannya bisa dituliskan sigma I R plus R kecil. Jadi ada R adalah hambatan luar, kemudian R kecilnya adalah hambatan dalam, ditambah dengan sigma E sama dengan 0. Jadi dari pernyataan jumlah aljabar GGL ini kita nyatakan dalam persamaan matematis sigma E. Sigma E, E-nya ini adalah sumber tegangan. Mengapa kok ada sigma? Karena mungkin dalam rangkaian arus tertutup nanti bisa terdiri dari lebih dari satu sumber tegangan. Kemudian ditambah sigma arus I kali R, ini apabila tidak ada hambatan dalam. Kalau ada hambatan dalam ditambahkan plus R kecil sama dengan 0. Nah, dalam menerapkan persamaan atau rumus hukum Kirchhoff 2 ini anak-anak, kita harus perhatikan. Di sini ada 2 kesepakatan yang harus kita ingat, yaitu pertama adalah untuk perjanjian tanda kuat arus. Nah, nanti kuat arus itu kita beri tanda positif apabila arah arus itu searah dengan arah permisalan loop. Perhatikan di sini, ini misalkan arah dari loop, kemudian ini arah arus, maka di sini berarti dikatakan searah. Ini merah, sama-sama arahnya searah, maka tanda I kita beri tanda positif. Sebaliknya, kuat arus dalam persamaan atau dalam rumus itu kita beri tanda negatif apabila arah kuat arus itu berlawanan dengan arah loop. Ini arah kuat arusnya atau arus listriknya, ini arah loopnya misalkan. Nah, kalau seperti ini nanti diberi tanda negatif. Paham nggak anak-anak ya? Ini untuk perjanjian tanda kuat arus listrik. Saya yakin nanti akan lebih paham kalau kalian sudah
menerapkan dalam soal. Yang kedua adalah kesepakatan untuk arah dari GGL atau tegangan. Apabila ketika loop itu pertama kalinya, ketika kita mengikuti loop itu pertama kalinya kutub negatif, jadi kita berikan kutub negatif itu yang dimaksud di sini adalah yang lebih pendek. Kita temui terlebih dahulu berarti nanti diberi tanda negatif dalam persamaan GGL tersebut. Sebaliknya, saat mengikuti tanda loop atau perputaran loop, pertama kali yang dijumpai adalah kutub yang lebih panjang, artinya kutub yang positif, maka persamaannya nanti kita berikan tanda positif. Baik anak-anak, itu adalah untuk perjanjian tanda dalam menggunakan rumus sigma I kali R ditambah sigma E sama dengan 0. Langsung saja dari persamaan hukum Kirchhoff 2 yang tadi bunyinya jumlah GGL dan jumlah hasil kali antara kuat arus dengan hambatan dalam rangkaian tertutup sama dengan 0. Masih ingat tadi ya anak-anak ya? Atau sigma E plus sigma I kali R ditambah R atau R saja sama dengan 0. Perhatikan rangkaian satu loop berikut ini. Oh iya anak-anak, jadi untuk materi yang Ibu sampaikan di sini untuk hukum Kirchhoff 2 ini hanya Ibu sampaikan yang satu loop saja. Untuk yang dua loop tetap Ibu sampaikan dalam slide, nanti silahkan dipelajari sendiri bagi yang menginginkan pengetahuan yang lebih. Tapi wajibnya untuk hukum Kirchhoff 2 ini adalah satu loop. Baik, Ibu lanjutkan kembali. Perhatikan rangkaian dari arus searah seperti yang ada di slide ini. Kita perhatikan di sini ada 4 sumber tegangan. Di sini 12 volt, kemudian ini ada 6 volt, kemudian di bawah ada 18 volt dan ada 4 volt yang dihubungkan dengan 2 ohm ya pada titik A. Di sini ada 2 ohm, kemudian ini ada hambatan dalam R kecil 0,25 ohm. Terus kemudian pada sumber tegangan yang kedua terdapat hambatan dalam juga 0,25 ohm. Kemudian ke bawah di sini ada hambatan luar 6 ohm. Kemudian menuju ke titik B, dari titik B kemudian menuju ke sumber tegangan 18 volt. Selanjutnya ke hambatan luar lagi 4 ohm. Kemudian akhirnya pada sumber tegangan yang keempat 4 volt yang memiliki hambatan dalam 0,25 ohm. Selanjutnya adalah hambatan luar 3 ohm. Akhirnya kembali lagi ke A. Nah, ini adalah soal yang akan kita bahas anak-anak. Pertanyaannya adalah tentukan besarnya kuat arus yang mengalir dalam rangkaian tertutup ini dan hitunglah tegangan jepit. Masih ingat kemarin ya, ada GGL, ada tegangan jepit ya. Tegangan jepit antara ujung A dan B. Nah, pahami dulu anak-anak, jadi ada 4 sumber tegangan. 12 volt, 6 volt, 18 volt, dan 4 volt. Nah, kalau kita menemukan ada beberapa sumber tegangan, maka kita harus pilih di antara beberapa sumber tegangan itu yang mempunyai tegangan yang paling tinggi. Sebab kita ingat konsepnya arus listrik mengalir dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Karena dalam menggunakan persamaan hukum Kirchhoff 2 itu, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memisalkan arah arus listrik. Nah, jadi ketika kita menemukan beberapa sumber tegangan, kita pilih dulu tegangan yang paling besar. Dari 4 sumber tegangan ini berarti jelas 18 volt ini yang paling tinggi anak-anak. Berarti arah arusnya keluar dari kutub positif.
Berarti arahnya dari titik B ini, ya, dari sumber tegangan ini, kemudian mengarah ke titik B, kemudian ke atas seperti panah, searah dengan panah merah ini, jadi ke sana. Nah, jadi pertama kita menentukan arah arusnya. Arah arusnya dipilih dari sumber tegangan yang paling besar, keluar dari kutub positif, masuk ke kutub negatif. Langkah 1, ya. Kemudian langkah yang kedua adalah tentukan arah permisalan loop atau putaran dalam rangkaian tertutup ini. Yang paling aman adalah menentukan arah loop itu searah dengan arah arus. Jadi di sini pilihannya kan ada loop atau putaran searah dengan putaran jarum jam dan ada yang berlawanan dengan putaran jarum jam. Kalau kita mengikuti tanda arus I ke atas, berarti putarannya harus berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Seperti arah yang Ibu gambar ini, merah ini. Ya. Nah, ini adalah langkah yang kedua. Baik anak-anak, setelah kalian mengikuti langkah yang kedua, selanjutnya tuliskan persamaan hukum Kirchhoff 2. Sigma E plus sigma I kali R besar hambatan luar ditambah hambatan dalam kurung tutup. Kalau dalam rangkaian itu hanya ada 1 GGL, berarti E-nya ya tidak usah sigma. Cukup E plus I kali R plus R. Kalau misalkan dalam rangkaian soal itu tidak ada hambatan luar, ya R kecilnya tidak perlu ditulis. Oke, sama dengan 0. Oke, sekarang menentukan arah GGL-nya dulu, karena di sini sigma E dulu ya. Nah, untuk itu kita ikuti dulu arah putaran loop ini. Ketika kita putar, loop ini mulai dari ujung sini sampai ke, perhatikan ini ya. Nah, ke sumber tegangan 18 ohm. Jadi panahnya ketemu pertama kali dengan yang pendek kan anak-anak. Jadi kita beri tanda minus 18. Jadi ketika kita putar merah ini, loop merah ini menuju ke sumber tegangan 18 volt, ternyata ketemu dengan kutub yang negatif, yang lebih pendek. Jadi GGL dari 18 ini kita beri tanda minus. Lanjut ke atas, kita ikuti loop ini tetap. Nah, ternyata 6 volt ini pertama kali ketemunya juga dengan negatif, jadi ditulis min 6. Lanjut anak-anak, berikutnya ikuti lagi setelah 6, berikutnya ke sini kan. Nah, berarti putarannya berlawanan arah dengan jarum jam, ketemu dengan yang panjang. Nah, berarti positif 12. Terus ke bawah anak-anak. Menuju ke sumber tegangan terakhir, pertama kali kita ikuti atau kita ketemu dengan yang lebih pendek, jadi minus 4. Ya, min 18, min 6, plus 12, min 4. Ditambah dengan, karena tadi kita memisalkan arah arus searah dengan arah loop, maka kita aman. Artinya semua arah arus dalam rangkaian ini kita beri tanda positif. Tidak perlu kita lihat arahnya. Karena arah arus dengan arah loop di sini searah. Berarti cukup tambahkan ada berapa hambatan luar di sini. Mulai dari bawah 4 ohm, 6 ohm, 2 ohm, 3 ohm. Kemudian untuk hambatan dalamnya mulai dari bawah 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Semuanya 0,25. Akhiri kalimat matematisnya. Karena sudah tidak ada lagi yang perlu kita tuliskan, berarti sama dengan 0. Baik anak-anak, langkah berikutnya kita selesaikan persamaannya. Min 18 dikurang 6 ditambah 12 dikurang 4 berarti minus 16. Kemudian hasil kali
penjumlahan dari R luar dan R dalam, ini diperoleh jumlahnya adalah 4 tambah 6 10 tambah 2 tambah 3 15 ditambah 0,25 kali 4 16, I sama dengan 0. Berarti ditemukan bahwa arah arus besarnya kuat arus dari perhitungan ini I adalah 1 ampere. Nah, apabila hasil akhir dari perhitungan kita ini sudah menunjukkan tanda positif, anak-anak, artinya arah kuat arus yang kita misalkan tadi sudah benar. Akan tetapi, apabila kita menemukan hasil akhir itu kuat arusnya ternyata kok -1, nah berarti arah permisalan kita terbalik. Jadi bukan keluar dari cabang B menuju ke cabang A, akan tetapi dari A menuju ke B. Jadi kalau ada pertanyaan berapa besarnya kuat arus dan kemana arahnya, maka jawabnya dari penjelasan tadi adalah besar kuat arus yang mengalir dalam rangkaian tertutup ini adalah 1 ampere, arahnya meninggalkan cabang B menuju ke A. Karena di sini kita sudah mendapatkan hasil positif. Nah, ini anak ya. Mudah bukan? Tidak sulit. Insya Allah tetap semangat, kalian bisa belajar dengan baik ya. Kita lanjutkan. Tadi pertanyaan yang kedua adalah tegangan jepit. Tegangan jepit kemarin penjelasannya sudah pada pertemuan sebelumnya. Tegangan atau sumber beda potensial antara dua ujung sumber tegangan dalam keadaan rangkaian tertutup. Di sini yang ditanyakan adalah dari A menuju ke B. Untuk menuju untuk A atau jalan yang dilalui dari A menuju ke B, di sini bisa lewat atas. Bisa juga atau boleh juga dari A menuju ke Jadi dengan jalan yang berbeda, kita nanti harus mendapatkan hasil yang sama. Baik, kita bahas ya. Yang pertama adalah kalau lewat atas. Nih, perhatikan lewat atas. Ketika kita melewati atas, berarti kita melewati ada sumber tegangan 12 volt, hambatan dalam 0,25 ohm, hambatan luar 2 ohm, kemudian sumber tegangan 6 volt, hambatan dalam 0,25 volt, lalu ke bawah ada hambatan luar 6 ohm, kemudian menuju ke B. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, kita sebutkan di bawah di sini tegangan jepit antara A dan B yang pertama yaitu perhatikan -12 ya. Ini kan mengapa kok min, karena ketemu dengan yang kutub yang lebih pendek. Ini di sini ya, -12. Ini saya dahulukan yang sumber tegangan dulu. -12 terus ke kanan lagi ada plus. Berarti -12 plus 6. Sedangkan arusnya, nah dari A menuju ke B berarti berlawanan arah dengan arus yang kita misalkan tadi, yang arahnya merah ini. Berarti tanda arusnya kita beri tanda min. Berarti -1 ya. Ini tadi kan besarnya 1, -1. Kemudian kurung buka, hambatan luarnya ada 0,25 ditambah hambatan luar 2 ohm, ditambah lagi 0,25 ya, kemudian ditambah 6, kurung tutup, kemudian masukkan GGL-nya. Ternyata diperoleh hasilnya -14,5 volt ya. Nah, berarti di sini potensial B lebih tinggi dari potensial A ya, karena hasilnya minus. Itu kalau lewat atas anak-anak. Nah, dengan cara yang sama kita bisa melalui jalur bawah. Seperti tadi
Lewat komponen apa saja ini? Nanti ada 1, ya, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata sama-sama 6-nya anak-anak. Jadi dalam memilih nanti kalian bisa memilih yang sedikit persamaannya itu yang lebih cepat. Misalnya lewat atas itu ketemu dengan 5 komponen, kemudian lewat bawah itu ketemu 3, ya pilih yang 3 supaya menghitungnya tidak banyak-banyak. Oke, kita lihat ketika menuju ke bawah. Di sini yang pertama adalah arah arus, ya. Arah arusnya ini kita beri tanda positif. Mengapa kok positif? Karena dari A menuju ke B ini sudah searah dengan arah arus tanda merah ini yang kita misalkan tadi. Ini A ke B. Bisa dipahami anak ya? Jadi 1 dikalikan hambatan luarnya 3. Hambatan dalam 0,25. Hambatan luar 4 ohm ditambah dengan hambatan dalam 0,25. Kemudian berikutnya setelah 3 ohm kita melewati sumber tegangan 4 volt. Kita beri tanda negatif anak-anak karena ketemu dengan kutub yang lebih pendek, min 4. Lanjut ke sebelah kirinya lagi, ke kanannya lagi. Di sini ketemu dengan negatif lagi anak-anak, min 18. Kita selesaikan persamaannya, ternyata menghasilkan sama-sama minus 14,5 volt. Artinya di sini beda potensial B lebih tinggi daripada beda potensial A. Hasilnya mesti harus sama. Kalau tidak sama, kalian harus periksa jawaban kalian. Mungkin ada yang keliru. Baik anak-anak, penjelasan ibu sudah diikuti kan? Kalau masih bingung, nanti bisa diulang kembali videonya. Kalau masih belum bisa, silahkan nanti dibahas melalui e-learning atau WA. Ya, anak-anak. Kemudian saya lanjutkan dengan slide berikutnya. Nah, untuk slide berikutnya ini Ibu sertakan contoh hukum Kirchhoff 2 loop. Akan tetapi ini kita skip untuk kali ini. Ya. Kita akan bahas berikutnya langsung ke materi yang kedua. Yaitu energi listrik. Jadi kemarin pada pembelajaran awal kita sudah mempelajari mengenai kuat arus listrik, yaitu muatan-muatan listrik yang mengalir setiap detik. Sehingga akibat dari muatan-muatan listrik yang bergerak tersebut akan menumpuk partikel yang ada dalam penghantar itu, sehingga nantinya akan terjadi perpindahan energi dari energi gerak atau energi kinetik menjadi energi kalor, sehingga penghantar yang dilewati oleh muatan itu akan menjadi atau menghasilkan panas. Nah, berapakah energi yang dihasilkan atau kalor yang dihasilkan dari perpindahan muatan-muatan listrik tersebut? Secara matematis dituliskan di sini bahwa besarnya W itu adalah kalornya atau jumlah kalor yang dihasilkan yang dinyatakan dalam satuan joule, yaitu besarnya sama dengan I kuadrat RT atau biasanya sering kalian menyingkat dengan irit. I-R-I-T, irit. Atau bisa juga didapatkan karena I kali R itu adalah V hukum Ohm, maka bisa juga ditulis dalam Vit, ya, V-I-T. Atau bisa juga I-nya dirubah dalam V menjadi V kuadrat per R kali T. Nah, ini persamaan-persamaan yang nantinya bisa digunakan untuk menentukan besarnya energi listrik.
Dari I-nya adalah kuat arus dalam ampere, kemudian R-nya adalah hambatan yaitu ohm, T-nya adalah waktu dalam satuan detik, V-nya adalah tegangan atau beda potensial. Di sini nanti kita bisa membuat kesetaraan antara joule dengan kalori, di mana 1 kalori besarnya adalah 4,2 joule atau 1 joule berarti 1/4,2 berarti 0,24 kalori. Sehingga nanti kalau dinyatakan dalam kalori menjadi 0,24 ya. Kemudian kuadrat ya. I kuadrat maksudnya I kuadrat R kali T atau 0,24 V kali I kali T. Ya, itu adalah persamaan energi listrik. Anak-anak, kalian bisa pelajari di dalam buku Saku Vindonya mengenai keterangan daya dan contoh-contoh menerapkan persamaan-persamaan ini, ya. Berikutnya, setelah energi listrik, kita lanjutkan dengan daya listrik. Ya. Secara umum, daya itu adalah besarnya usaha yang dilakukan setiap detik. Jadi daya yang simbolnya P itu adalah W per T. Jadi kita berdaya itu apabila setiap detiknya kita melakukan usaha, anak-anak. Ya, jadi kalau kalian setiap hari itu melakukan banyak usaha, nah itu berarti dikatakan dayanya sangat maksimal. Ya. Nah, P di sini berarti W per T, W-nya dari rumus sebelumnya adalah V kali I kali T dibagi T, berarti P-nya adalah V kali I. Kemudian satuan dari daya itu adalah joule per detik atau dinamakan dengan watt atau bisa juga dituliskan dengan volt ampere. Nah, berikut ini adalah contoh soal energi dan daya listrik. Coba perhatikan baik-baik anakku soalnya. Ada sebuah tungku listrik yang mempunyai daya 144 watt, 120 volt. Jadi setiap peralatan listrik itu biasanya di belakangnya atau di bawahnya atau di sampingnya mesti ada tulisan ini. Artinya 144 watt, 120 volt ini ketika pesawat atau peralatan listrik itu dipasang atau digunakan pada tegangan 120 volt akan menyerap daya 144 watt. Kemudian tungku listrik ini digunakan untuk memasak 500 gram air yang suhunya dari 30 derajat sampai mendidih. Nah, secara umum biasanya mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Bila daya listrik yang dihasilkan di rumah pada saat itu 100 watt, yang ditanyakan adalah berapa detik waktu yang dibutuhkan. Nah, berarti di sini nanti menyamakan antara energi listrik dengan apa, Nana? Dengan kalor yang dihasilkan untuk memasak air ini tadi. Ya, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Coba kita harus cari dulu berapakah daya yang dihasilkan dari alat pemanas air tadi di rumah itu. Jadi kita gunakan rumus P2 sama dengan V2 per V1 kuadrat kali P1 ini dari perbandingan ini ya. Sehingga V2 per V1 kuadratnya dihasilkan 100 watt. Nah, setelah tahu berapakah daya yang dihasilkan, maka di sini kita menggunakan persamaan rumus kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan air yaitu sebesar mc delta T. Masih ingat ya rumus kalor? Kemudian energi listriknya itu adalah P kali
T. Nah, MC delta T-nya berarti massa air. Kemudian C-nya adalah kalor jenis air. Kemudian delta T-nya adalah suhu mendidih tadi 100 dikurangi dengan 30. Berarti 500 kali 4,2 kali 70, kemudian ruas kirinya adalah 100 kali T. Sehingga waktu yang dibutuhkan adalah 1470 detik atau 24,5 menit. Nah, demikian anak-anak, cukup saya berikan satu contoh soal untuk energi dan daya listrik. Nanti contoh lebih banyak kalian pahami melalui latihan soal yang ada di bahan ajar. Buka dan pelajari dengan baik. Kerjakan soal-soalnya dengan teliti. Demikian anak-anak, tetap semangat. Semoga kalian bisa mengerjakan belajar dengan rajin dan cermat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.